Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita kali ini, judul yang akan saya angkat adalah Wani Engkres. Nah, ini adalah trik menjadi programmer yang kuat mental. Wani Engkres. Baik, ini tagline kita ya. Wani Engkres. Wani Engkres itu apa sih sebenarnya? Wani Engkres itu kan bahasa Osing yang artinya ini ya, berani ngeyel. Ngeyel untuk apa? Ngeyel untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian kita juga harus berani ngeyel jika digertak orang lain gitu. Ini kunci gitu ya. Lalu kenapa kita harus engkres atau harus ngeyel? Gini ceritanya. Perkembangan digital itu kan pesat sekali ya. Kalau kita tidak ngeyel, maka ya kita akan ketinggalan teknologi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, persaingan di dunia digital itu keras sekali. Kalau kita tidak ngeyel, kita tidak engkres, ya pasti kita akan kelibas oleh zaman. Itu alasan kenapa kita harus wani engkres. Baik, ini seandainya nih kita nggak berani engkres, akibatnya bagaimana? Atau sebaliknya kalau kita berani engkres, akibatnya bagaimana gitu ya? Baik, ini untuk mempertajam saya tunjukkan datanya. 2045 nanti itu pas 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, ini kita lihat datanya. Diprediksi tahun 2045 nanti jumlah penduduk itu 318,96 juta jiwa. Di mana dari 318 juta jiwa itu yang termasuk usia produktif itu 69,3%. Besar sekali ya. Nah, kita lihat datanya juga untuk kebutuhan IT. Untuk kebutuhan IT ini saya ambil datanya 2023 tahun kemarin sama prediksi tahun ini ya, 2024. Di Indonesia itu kebutuhan tenaga IT itu sekitar 250.000 orang per tahun. Itu prediksi 2024. 2023 juga sama, 200.000 sampai 250.000 orang. Nah, akhirnya 2030 berarti 5 tahun yang akan datang ya. Total kebutuhan tenaga IT itu sekitar 9 juta orang. Besar sekali kan ya. Nah, bagaimana strategi kita, strategi Indonesia untuk menyambut Indonesia Emas 2045 nanti? Yang pertama adalah investasi infrastruktur. Nah, ini yang sudah dikerjakan oleh pemerintah ya, dari pemerintah pusat, provinsi sampai kota madya kabupaten. Nah, kita nih tugas kita adalah bagaimana kita transfer teknologi, termasuk transfer teknologi digital. Nah, ini untuk menyambut Indonesia Emas 2045 nanti. Oke. Lalu bagaimana kenyataannya sekarang? Ternyata antara akademi dengan industri ini ternyata terjadi gap. Nah, gap yang dimaksud apa? Nah, ini berita saya ambil dari Kominfo ya, websitenya Kominfo. Ternyata Indonesia dari 2019 kemarin dilaporkan kondisinya sudah darurat tenaga programmer. Kenapa? Nah, ini ada datanya yang lebih detail nih. Ini dari laporan Kemenparekraf. Nah, datanya begini nih. Ternyata sarjana TI kita, berarti sarjana dan diploma, yang jumlahnya 400.000 orang per tahun, itu tidak semuanya memenuhi kualifikasi industri. Bahkan di berita ini lebih detail lagi. Jumlah lulusan 400.000 orang per tahun. Tetapi begitu industri membutuhkan 200
50.000 orang, berarti 62,5% dari total lulusan. Loh, kok ternyata tidak ditemukan, padahal kan yang dibutuhkan kan separuhnya kan ya. Loh, ini apa yang terjadi? Berarti kan banyak lulusan kita yang entah itu diploma atau sarjana yang tidak memenuhi kompetensi begitu. Nah, inilah akibatnya gara-gara kita nggak berani engkres. Ini loh jadinya ada gap yang luar biasa antara industri dengan akademisi begitu. Terutama di sektor IT ya. Di sektor yang lain saya tidak mencari datanya. Oke, berarti kan kita harus engkres toh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini. Apa sih modal kita untuk engkres itu? Modal awal itu adalah jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Itu kata Bung Karno. Nah, kenapa kok kita perlu tidak meninggalkan sejarah atau tahu sejarah? Supaya kita bisa menemukan titik di mana teknologi inti atau istilah saya adalah senjata pamungkas. Senjata pamungkasnya di TI. Kalau gitu pelan-pelan kita buka sejarahnya. Kita awali dari sejarah algoritma dulu. Dan ini sepaket dengan aljabar ya. Algoritma dan aljabar ini kan intisarinya dari ilmu komputer toh. Penemu algoritma plus aljabar yang pertama kali adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ini matematikawan muslim kan, namanya Muhammad, putranya Musa. Al-Khawarizmi berarti rumahnya di Khawarizmi. Khawarizmi itu kalau nggak salah di daerah Irak sanalah kira-kira sekarang. Nah, awal mulanya beliau itu terinspirasi sama Al-Quran. Beliau membaca surat An-Nisa ayat 11 sampai 12, di mana di ayat tersebut itu dicantumkan tata cara pembagian harta waris. Contoh nih, misalkan ada seorang suami dan sekaligus ayah ya, meninggal dunia, meninggalkan satu orang istri dan 3 orang anak. 3 orang anak itu yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menghitung pembagian harta warisnya berdasarkan An-Nisa ayat 11 dan 12? Kan gitu PR-nya. Lalu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi itu akhirnya membuat notasi yang kurang lebih seperti ini. X sama dengan I plus L plus P. Itu rumusnya X, I, L, P itu saya tulis sendiri ya. Seharusnya ini pakai huruf Arab gitu kan. Nah, akhirnya ketemulah angka I itu untuk istri, itu 1/8-nya jumlah warisan. L itu untuk anak laki-laki, berarti 6/8-nya kali jumlah harta warisnya. Kemudian P itu sama dengan 1/8 kali jumlah harta warisannya. Akhirnya ketemu angka seperti ini. Nah, tata cara penulisan ini akhirnya sama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi itu dibukukan. Bukunya dikasih judul Alkitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah. Itu beliau menulisnya sekitar tahun 820 Masehi. Al-Jabr itu artinya penyelesaian. Penyelesaian itu terkait dengan perhitungan perkalian, pengurangan, pembagian gitu ya. Kemudian al-muqabalah itu penyeimbangan. Maksudnya penyeimbangan itu lambang sama dengan itu loh. Yang sebelah kirinya sama dengan yang sebelah kanannya sama dengan kan seimbang. Sama gitu kan. Itu maksudnya al-muqabalah. Nah, akhirnya dari buku Al-Khawarizmi ini apa istilahnya viral ya zaman sekarang ya, viral, diterima oleh
para ilmuwan matematika seluruh dunia. Nah, yang jadi masalah adalah orang Eropa, orang Amerika, Inggris itu sulit untuk mengatakan Al-Khawarizmi. Orang Portugis bilangnya algoritmo. Orang Inggris bilangnya algoritm. Sampai di Indonesia jadinya algoritma. Nah, itulah asal usulnya algoritma ya. Dari kata Al-Khawarizmi gitu. Nah, kemudian sekitar 1000 tahun setelah Al-Khawarizmi muncul tokoh matematika namanya George Boole. George Boole ini terinspirasi dari kitab aljabar tadi ya. Tapi sama George Boole ini dimodif. Kalau awalnya itu angka-angkanya ditulis pakai angka desimal, itu sama George Boole dirubah menjadi angka 0 dan 1 atau yang kita sebut angka biner. Nah, konsepnya kayak gini ya. Angka 4 dirubah ke biner, angka 3 dirubah ke biner, lalu ditambahkan, akhirnya jadi biner yang kalau dikembalikan ke mana? Ke desimal jadinya angka 7 juga gitu. Nah, akhirnya sama George Boole ini ditulis juga gitu. Ditulis menjadi sebuah buku judulnya The Mathematical Analysis and Logic. Ini ditulis sekitar tahun 1847 Masehi. Nah, kemudian orang Inggris ketika mempelajari konsepnya ini, akhirnya konsep bukunya ini dinamakan ini tadi, algebra Boolean. Algebra itu ngambil dari aljabar tadi, Boolean itu ngambil dari nama belakangnya George Boole. Sampai di Indonesia jadi istilah aljabar Boolean, begitu. Kemudian ketika Perang Dunia Kedua muncul tokoh yang namanya Alan Turing. Ini terinspirasi dari aljabar Boolean tadi ya, bukunya The Mathematical Analysis and Logic tadi. Lalu atas dasar ini 0101 itu dirubahlah ke mesin elektronik atau mesin digital. Ini sudah bisa dikatakan komputer digital ya, tapi yang pertama kali. Nah, mesin ini selanjutnya dinamakan mesin Turing. Ini memang digunakan untuk perang. Jadi fungsinya mesin ini itu untuk memecahkan sandi pasukan Nazi Jerman gitu. Nah, ini mesinnya. Kemudian tidak lama dari itu, nah barulah lahir konsep komputer modern. Yang merancang itu namanya ini John von Neumann. Nah, beliaulah yang menemukan arsitektur komputer plus programmer yang pertama kali. Ini kira-kira tahun 1947. Inspirasinya ya dari mesin Alan Turing tadi gitu. Hanya arsitekturnya dimodifikasi ya, dimodifikasi yang kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, akhirnya inilah yang menjadi cikal bakal komputer modern sampai hari ini. Nah, dari penemuan von Neumann itu akhirnya komputer itu berkembang. Kalau kita amati perkembangan teknologinya, terutama softwarenya, itu setiap 10 tahun sekali pasti mengalami perubahan yang signifikan gitu. Contoh 1950-an itu komputer elektronik pertama sudah operasional nih, namanya ENIAC di Arizona kalau nggak salah, yang gedenya itu 500 meter persegi atau berapa, yang segede lapangan sepak bola itu ya. Tuh. Lalu tahun 1960 mulai muncul proyek pembuatan sistem operasi yang pertama kali dikasih nama Unix. Bahasa pemrogramannya masih pakai bahasa assembly ya, yang mirip dengan kode mesin, kembarannya kode mesin lah. Itu 1960. 1970 bahasa assembler ini disederhanakan ya, atau dipermudah. Lahirlah bahasa
C. Ini masih setengah bahasa mesin, setengah bahasa manusia. Makanya dinamakan middle level language. Yang menulis dari si Ken Thompson dan sebagainya itu ya, itu bahasa C. Nah, bahasa C sudah stabil, sudah banyak digunakan sampai bisa untuk membuat sistem operasi unik ya. Tahun 1980 berkembang lagi, muncullah teknologi ini, komputer itu bisa nyambung lewat jaringan. Nah, akhirnya Departemen Pertahanan Amerika tahun 1980 merilis protokol namanya TCP/IP, Transfer Control Protocol, Internet Protocol. Nah, lalu di akademisi di mana? Di Berkeley kalau nggak salah, diimplementasikan dalam soket API atau kita mengenal soket programming. Itu teknologi tahun 1980. Di waktu yang sama muncullah bahasa pemrograman yang sudah tidak ini menggunakan assembler lagi. Sudah full pakai bahasa manusia. Namanya high level language. Ada Pascal, ada Basic, ada Fortran, macam-macam. Itu 1980-an ya. Lalu tahun 1990 muncul World Wide Web yang mencetuskan Timothy John Berners-Lee ya. Kita mengenal www yang akhirnya kita gunakan untuk apa? Untuk browsing hari ini. Kita buka Google Chrome, kita buka Firefox, Google Edge, itu kan teknologinya kan World Wide Web, www. Zaman dulu istilahnya ada ini ya, web servernya itu namanya HTTPD, Hypertext Transfer Protocol Daemon. Data yang dikirim ada dua, ada Hypertext Markup Language HTML ya, sama Cascade Style Sheet CSS. Itu tahun 1990. Tahun 2000, nah ini sudah banyak bungkusnya nih, sudah banyak pengembangannya. Contoh, mulai bermunculan mesin database. Ada Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, macam-macam. Di tahun 2000 juga kita mengenal graphical user interface untuk programmingnya ya. Mulai muncul apa waktu itu ya, Visual Basic, terus apalagi Delphi, Visual Fox Pro. Nah itu sekitar tahun 2000-an lah, antara 1990 sampai 2000 itu booming untuk graphical user interface programming. Di waktu yang sama website juga berkembang ke arah yang dinamis, bisa nyambung ke database gitu. Microsoft mengeluarkan Active Server Page, disingkat ASP. Java mengeluarkan Java Server Page. Terus PHP juga lahir tahun 2000-an yang kita pakai sampai hari ini ya. Nah itu. Lalu 2010 ini berkembang lagi. Sudah muncul interaktif website. Kita mengenal apa library-nya? jQuery misalkan ya. AngularJS, React.js yang hari ini mungkin sering kita pakai ya. Vue.js dan kawan-kawan. Ditambah lagi ada mobile application. Ada Android sama iOS yang paling terkenal kan. Nah akhirnya sejak tahun 2010 kita menikmati layanan-layanan seperti apa ya, Shopee, Tokopedia, Bukalapak gitu kan, Gojek, Grab. Nah itu kan gabungan antara interaktif website dan mobile app, kan gitu aja kan. Nah ini 2010. Lalu sekitar hampir 4 tahun yang lalu ya, 2020, mungkin 3 tahun yang lalu lah, kok tiba-tiba muncul teknologi yang namanya web assembly sama web socket. Ini sudah ganti paradigma lagi nih. Kalau tahun 2000 dulu kita mengenal web versi 1 atau web 1.0, web 1 ya.
2010 kita mengenal Web 2. Nah, 2020 kita ketemu dengan Web 3, Web 3.0. Akhirnya dari Web 3 ini lahirlah macam-macam. Ada lahir apa? Blockchain, cryptocurrency, terus apalagi kalau aplikasi web ya berarti apa? Figma, Google Doc, Google Sheet, apalagi Canva, itu sudah basic teknologinya sudah Web 3. Lalu Web 3 itu sendiri apa? Ternyata selidik punya selidik, Web 3 itu kembali lagi ke teknologi tahun 1960, 1970, dan 1980. Balik lagi, web assembly, berarti kita bicara assembler. Cuma bedanya assembler itu jalan di browser gitu aja. Kemudian kita bicara web socket, loh berarti kita bicara socket programming atau socket API. Cuma bedanya socket API itu bisa melayani komunikasi antara web server sama web browser begitu. Beda kemasan aja. Berarti sampai di sini bisa kita simpulkan inti dari teknologi digital itu letaknya di sini. 1960, 1970 sampai 1980. Ya di sini intinya. Lalu 1990 ke atas ini apa? Berarti itu kulitnya gitu. Isinya di 1960 sampai 1980, kemasannya atau bungkusnya 1990 ke atas. Itu. Nah, tinggal kita sekarang mau mempelajari isi atau mempelajari kulit. Kan gitu aja pilihannya kan? Nah, ini akan saya coba bawa ke teknologi inti atau kita belajar ke isinya teknologi, bukan kulitnya teknologi ya. Baik, kita lanjut. Mungkin teman-teman bertanya ya, kode mesin itu apa sih? Contoh kita fokus ke software ya. Software itu kan ada macam-macam nih yang kita pakai sekarang. Ada PHP, ada JavaScript, ada C#, Python, Dart, Golang, TypeScript, Java, dan sebagainya ya. Coba kalau misalkan ada yang open source, contoh yang Python sama PHP kan open source kan. Ini bahasa ini ditulis dari apa sih? Kan ditulis dari bahasa C kan. Nah, bahasa C melahirkan bahasa yang segitu banyaknya. Lalu bahasa C ini ditulis dari mana? Dari assembly atau kembarannya kode mesin. Nah kan konsepnya jadi gini. Nah sampai detik ini sebenarnya yang dieksekusi oleh komputer itu adalah kode mesin atau kembarannya dari assembly ini begitu. Jika kita mempelajari assembly, berarti kita paham nih senjata pamungkasnya di IT itu ya ini. Itu. Ya kita cukuplah belajar assembly sama C itu udah cukup gitu ya. Bahkan kalau kita belajar dua itu, bikin bahasa programan sendiri bisa kok. Saya detailkan lagi tentang hubungan antara bahasa programan dengan kode mesin. Contoh nih, kita sekarang pakai JavaScript atau TypeScript. Katakanlah pakai Node.js, pakai React atau pakai Vue ya misalkan ya. Lalu di sisi lain kita pakai Python atau mungkin pakai PHP ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama bahasa programan ini? Kan ini bahasa programan ini akan diterjemahkan oleh interpreter. Diterjemahkan kemana? Ke kode mesin atau kode biner ya. Barulah kode mesin ini yang dieksekusi oleh komputer. Begitu ceritanya. Lalu untuk bahasa yang lain, contoh nih, bahasa C, Java, bahasa assembly sekalipun ya, bahasa rakitan. Ini pun juga akan diterjemahkan. Namanya compiler. Diterjemahkan ke kode mesin. Nah gitu ceritanya. Berarti kan interpreter sama compiler ini kan sifatnya adalah penterjemah. Penterjemah antara program yang kita buat, apapun itu ya, menjadi
kode mesin atau kode biner gitu. Jadi dari sini kesimpulannya, sebenarnya komputer itu tidak pernah mengeksekusi bahasa pemrograman apapun, nggak kenal. Komputer itu nggak kenal JavaScript, nggak kenal Python, nggak kenal PHP, dan semuanya itu nggak kenal. Yang dikenali komputer itu adalah kode binernya, gitu ya. Yang dieksekusi oleh komputer itu kode binernya atau kode mesin, di mana kode mesin itu dihasilkan oleh interpreter atau compiler. Hubungannya gitu aja. Sampai di sini mungkin masih belum paham, atau mungkin ada pertanyaan gini, kode mesin itu gimana sih bentuknya gitu ya. Baik, saya tunjukkan ya. Bentuknya kode mesin. Contoh nih, ini adalah program kita, atau biasanya orang nyebut kode sumber atau source code. Katakanlah kita tulis pakai bahasa C misalkan ya. Kan sebelum bahasa C ini dijalankan oleh komputer kan harus kita compile dulu. Gini kan? Kalau di C biasanya perintahnya adalah GCC gitu kan. Lah setelah dikompilasi nanti akan jadi seperti ini. Inilah kode assembly. Ini kalau di C ini namanya file object gitu ya, file object hasil kompilasi. Nanti dari file object itu akan disambungkan dengan sistem operasi atau istilahnya linker ya. Nah hasilnya linker inilah yang akhirnya jadi kode mesin yang dijalankan oleh komputer. Ya bentuknya seperti ini kode mesin. Baik, mungkin masih penasaran lagi, bisa nggak sih assembler ini kita pelajari? Ya bisa. Tapi sebelum mempelajari ini kita perlu sedikit mengupas ini ya, arsitektur komputer dulu ya. Nah ini kalau komputer kita bongkar, itu kan ada serangkaian perangkat ya. Ada RAM, memori, random access memory, ada keyboard controller, ada interrupt controller, ada ROM BIOS, ada cache, ada CPU, atau kita mengenal prosesor biasanya ya. Ada VGA card, monitor dan sebagainya ya. Prosesor pun kalau kita gali lebih dalam lagi, ini masih terbagi 3. Ada register, ada arithmetic logic unit, sama ada control unit. Masih sama persis atau mirip sekali dengan yang ditemukan oleh von Neumann tahun 47 atau 49 tadi ya. Arsitekturnya masih sama. Nah, sebagai seorang programmer, maka yang harus kita lakukan adalah kita bikin serangkaian perintah ya atau instruksi. Kemana? Ke CPU atau prosesor dan ke RAM atau memori. Sudah itu aja. Yang perangkat yang lain, ROM BIOS, keyboard controller, interrupt controller, VGA card, ya itu bukan urusan kita, itu urusan teman-teman dari teknik elektro gitu. Lalu instruksinya apa? Instruksinya nggak banyak. Yang pertama kita cuman mengoperasikan RAM, gitu kan? Mengoperasikan random access memory. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita operasikan register. Ini register di prosesor ya. Kemudian yang ketiga kita mengoperasikan arithmetic logic unit atau ALU. Ini juga pada prosesor nih. Dan yang terakhir kita mengoperasikan control unit. Ini pun juga ada di prosesor. Itu aja sih tugas programmer itu. Basic algoritmanya di sini, di 4 langkah ini. Gitu ya. Oke. Saya detailkan lagi. Kalau misalkan kita ditanya nih, instruksinya di RAM dan prosesor itu apa saja gitu ya. Baik, ini saya gambar lebih detail lagi. Seandainya kita ini melakukan input sama output. Input itu berarti baca dari perangkat di luar ini ya, prosesor ya. Contoh baca keyboard, baca mouse, itu kan berarti input. Kemudian output itu berarti mengeluarkan dari prosesor ke perangkat yang lain. Contoh ke monitor, ke printer, itu berarti output. Nah, ketika kita mengoperasikan input output, nanti yang
banyak kita operasikan itu register sama RAM. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita juga membutuhkan operasi aritmatika. Contoh nih, kita mau menghitung penambahan nih, penambahan dua buah angka, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Itu berarti yang kita operasikan adalah arithmetic logic unit atau disingkat ALU. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kadang di komputer itu kita butuh membandingkan dua data, membandingkan dua angka dan sebagainya ya, atau dua huruf. Ini namanya proses percabangan atau branch. Nah ini berarti yang kita operasikan adalah control unit. Lalu yang keempat, terkadang dalam pemrograman kita harus mengeksekusi atau menyusun instruksi yang sering kali digunakan. Makanya ada proses perulangan gitu. Istilahnya adalah looping. Ini pun letaknya juga di control unit. Nah, yang kelima, ini seringkali pas kita membuat bahasa programan itu kan ada beberapa instruksi yang sering digunakan ya. Makanya kita kelompokkan menjadi subroutine. Subroutine istilahnya ya. Atau kalau di PHP namanya function. Kalau di C ada void sama ada ya function itu ya. Nah itu berarti yang kita operasikan adalah control unit gitu. Apalagi selain ini? Ya habis. Komputer itu cuma 5 ini instruksi dasarnya. Input output, aritmatika, percabangan, perulangan sama subroutine. Sudah nggak ada lagi. Nah kelima instruksi ini kalau kita menggunakan bahasa programan yang paling rendah, berarti yang paling bersentuhan dengan prosesor dan RAM itu adalah di assembly atau assembler. Berarti kalau kita memahami assembly sama dengan kita punya senjata pamungkas gitu. Oke ya, bisa dipahami sampai sini ya. Baik. Ini saya contohkan assembly ya. Kita ngoding pakai assembly. Baik, untuk assembler programnya gini, kita awali dengan global start ini. Kemudian section data ya. Nah, ini yang mau kita munculkan adalah hello world plus 10. 10 itu berarti enter. Kita total panjang karakternya 13 byte. Oke, ini kita lanjut. Ini adalah instruksi di prosesor ya. Move ECX, pesan. Ini kita arahkan ke RAM. EDIC-nya kita setting 13. EBIC-nya kita setting 1. EAX-nya 4. Kemudian kita panggil interrupt 128. Terus yang bawah ini kita reset ya. EBIC sama EAX. Oke, seperti ini. Kita simpan. Coba kita open di terminal. Lalu kita compile. Nasem minf lf64 hello sm. Lalu kita linker. Kita eksekusi. Nah, muncul kan? Hello world kan ya? Baik, dari contoh praktek kita tadi, ini saya jelaskan ya. Kan programnya gini. Nah, kita lihat yang baris ke 34 mulai section data itu ya, itu kan sebenarnya instruksi ke memori atau ke RAM. Ini fungsinya untuk memesan space ya, memesan lokasi, atau kita menyebutnya variabel. Lalu yang ini baris 89 itu adalah instruksi ke register. Ini di prosesor nih. Fungsinya baris 89 ini untuk menghubungkan prosesor dengan RAM gitu. Lalu yang baris 1011 ini masih di register. Ini fungsinya untuk menyambungkan antara prosesor dengan perangkat output. Jika EP kita setting 1 dan EAI kita setting 4, berarti nanti akan menginstruksikan ke VGA untuk menampilkan data yang ada di memori itu, gitu maksudnya. Nah, tinggal baris yang 12 ini juga masih di
control unit, namanya interrupt controller di prosesor ya. Ketika interrupt controller ini dipanggil, angkanya di setting 128, berarti semua instruksi dari baris 1 sampai baris ke 11 ini akan dieksekusi oleh sistem operasi gitu. Dieksekusi oleh kernelnya sistem operasi. Gitu maksudnya ya. Itu kurang lebih penjelasan dari kode mesin yang kita praktekkan tadi. Nah, serangkaian perintah inilah yang kita sebut basic of algorithm. Itu penjelasan tentang kode mesin. Baik, kita lanjutkan. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, kode mesin kok ribet sekali sih? Apa untungnya kita belajar kode mesin ini? Gitu kan? Ini saya kasih ilustrasi gini. Contoh ini bos lah ya, atau investor lah ya. Anggap aja bos gitu. Ini programmer nih, kita nih. Terus bos atau calon investor tadi ngobrol dengan kita, kan bisa saja bos itu menguji kita. Akhirnya kan pertanyaannya bisa jadi kan gini, kamu paham PHP enggak gitu kan, agak-agak sedikit apa ya istilahnya, atau ngenyek lah gitu ya. Belum lagi ditanya ini, kamu bisa Python enggak gitu kan. Aduh, PHP Python apa ini gitu kan. Tanya lagi, Node.js bisa enggak? Waduh, wes dilengkapi sekalian. Golang bagaimana? Java bagaimana? Dart bagaimana? Bisa enggak gitu kan. Waduh, semuanya ditanyakan. Nah, kalau menemui yang kayak begini, ini kan berarti sama dengan kita ini digertak kan ya. Nah, kita bagaimana kalau menghadapi orang yang menggertak kayak gini gitu. Nah, seharusnya di pikiran kita itu begini. Oh, saya ini dites toh. Oke, siapa takut gitu kan. Coding yang crash. Nah, itu semangatnya gitu kan. Nah, akhirnya senjata pamungkas kita keluarin. Contoh begini nih. Semua pemrograman itu bagi saya gampang sekali, Pak. Jangan kok PHP Python. Wong saya membuat bahasa pemrograman sendiri aja bisa gitu. Kan engkres kan? Lah, tapi di balik engkresnya itu ya kita buktikan gitu kan. Bisa nggak kita bikin bahasa programan sendiri gitu? Atau kalau perlu kita bikin bahasa apa? Bahasa osing lah gitu. Ayo bikin bahasa programan bahasa osing, bisa nggak? Baik, kita buktikan ya. Baik, sekarang kita bikin hello world yang Python. Kan tinggal print gini aja kan. Oke, kita simpan. Coba kita eksekusi pakai interpreternya Python ya. Nah, ini muncul hello world Python. Kita bikin lagi hello.js. Ini pakai JavaScript. Console log hello world. Kita tambah enter lah ya. Jangan lupa titik koma. Kita simpan. Kita eksekusi pakai node. Nah, ini muncul ya hello world. Terus ini coba kita bikin yang PHP. PHP kita buka tutupnya begini. Terus echo hello world. Kita simpan, kita eksekusi pakai interpreternya PHP ya. Nah, muncul juga kayak gini. Oke, kita bikin bahasa sendiri nih. Saya panggil preprosesornya osing. Ongko utuh, hang pokok, nah, kan bahasa osing. Kawitan, entek. Ngetok no, ayo. Hello world. Balikaken nol, wes. Bahasa osing kan? Coba simpan ya. Kita compile. Bisa nggak? Jangan-jangan nipu nih. Coba kita compile. BCC hello C min O hello. Oh, sukses kan? Jalan. Nah kan hello world kan muncul kan? Lo bahasa osing loh. Ya kan? Oh, sih gak percaya. Oke, tak bikinkan satu lagi. Ini yang pakai percabangan. Angka utuh, hang pokok, kawitan, entek. Nah, wis. Balikaken nol. Angka utuh. Pakai variabelnya bahasa Inggris ya. X. Ngetokno. Berapa umurmu? Nah, ini.
untuk ngecek umur ya. Lebokno. Kalau di sini scan F ya. Terus kita cek pakai if. Bahasa Inggrisnya kan nawi kan. Nawi x lebih besar 0, n x kurang dari 5 gitu kan. Ngetokno kamu balita gitu. Luput ya berarti else ya kan. Else if luput nawi gitu kan. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kurang sama dengan ya. Ngetokno kamu remaja. Oke. Pikiran ibu nih. Oke, kita compile coba. Nggak error kan? Berapa umur kamu? 14 coba. Nah, kamu remaja kan? Ya. Berarti kan programnya jalan nih. Bahasa asing loh. Kurang terima. Oke. Kita bikinkan untuk perulangan. Kita ulangi lagi. Yang pokok, kawitan sama antek. Sama balikaken 0 jangan lupa ya. Angka utuh tinggi 5 baris 1 angka. Oh, sebentar. Gatuk. Gatuk ini while. Oke, barisnya kita tambah. Kanggu. Nah, kanggu ini for berarti kan ya. Ayo, ini jalan enggak ini? Ngetok no. Oh, angkanya dikeluarkan, dijadikan output. Terus ini tambah enter ya. Coba gini. Ini while sama for ya. Tadi if sudah, sekarang looping ya. Jalan nggak looping? Kita compile. Enggak error kan? Nah, ini muncul. Muncul angka piramid. Nah, coba biar ini dikasih spasi ya. Kita compile ulang. Nah, ini kan jadi bahasa asing loh. Nah, tadi dari praktek kita apa yang bisa kita simpulkan nih? Menguasai basic algoritma itu yang seperti apa? Ya kita kuasai assembly, kita kuasai bahasa C, itu basic algoritma gitu. Nah, kalau kita sudah punya modal dua itu ya sudah, ya berani kita encrash ya kan. Loh, kenapa kita nggak berani encrash? Wong bahasa programan bisa bikin sendiri kok, nggak tergantung sama orang luar negeri kan. Tadi kan terbukti kan kita bisa kan ya bikin bahasa programan pakai bahasa asing lagi ya yuk. Nah teman-teman, sesuai janji saya ini saya sediakan bukunya ya. Bukunya judulnya Algoritma dan Dasar Programan. Ini saya pakai 3 bahasa, ada assembly, C sama Python. Baik teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.